Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Kita bersyukur, berterima kasih kalau kita boleh ada, sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kita bersyukur secara khusus hari-hari ini semakin banyak yang sembuh dan semakin banyak yang dipulihkan dan semakin sedikit yang terpapar. Kita berdoa Indonesia pulih, kota kita pulih, ya kita boleh beraktivitas. Secara khusus di Jambi kita bersyukur teman-teman hari ini bisa kembali beraktivitas, buka toko, buka usaha. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh memulai lagi minggu yang baru. Kita boleh memulai lagi aktivitas kita bersama dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur kami boleh ada di minggu yang baru lagi. Dan kami bersyukur kami boleh beraktivitas seperti hari-hari yang lalu. Waktu kami bersyukur kalau kami boleh memulai hari yang baru ini, minggu yang baru ini bersama dengan Engkau. Kami bawa korban syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Sebab kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau bersemayam di atas penyembahan kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini itu menyenangkan dan menyukakan hati. Kami angkat suara kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hari yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji
yang layak dipuji, layak ditinggikan, dimuliakan, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, sebab tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami, selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Bapa yang baik. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, amin, hidupku. Haleluya. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, amin, hidupku.
sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, amin. Engkau sungguh baik, ya. Kasih-Mu melimpah, amin, di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih. Bapa, haleluya. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
besar setiamu Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Engkau limpahkan bagi kami. Engkau nyatakan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Engkau selalu sediakan berkat-berkat-Mu. Engkau memelihara kami. Engkau mencukupkan semua kebutuhan keperluan kami. Bahkan berlimpah-limpah. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bangga punya Bapa yang seperti ini. Engkau baik, sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik bagi kami. Engkau yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Sebab itu hati kami terus tenang, damai. Karena kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Sebab itu kami aman di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus tinggal dalam hati kami. Menguasai dan mengendalikan hidup kami. Sehingga kami menikmati damai sejahtera. Menikmati ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari. Biarlah hati kami ditaburi lagi dengan benih firman. Sehingga benih firman itu bertumbuh dan berbuah pada musim. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman dan firman-Mu menjadi respon otomatis kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita memasuki lagi minggu yang baru, dan secara khusus di Jambi kita bersyukur teman-teman yang sudah sepanjang minggu yang lalu harus menutup usahanya, tapi mulai hari ini boleh kembali beraktivitas. Sekali lagi kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Jumlah yang terpapar semakin melandai, jumlah yang sembuh semakin banyak, yang divaksin juga semakin banyak. Kita terus berdoa negeri kita pulih, kota kita pulih, Indonesia sembuh, tingkat kekebalan nasional meningkat, dan kita boleh menikmati lagi hari-hari di mana kita boleh bersekutu secara tatap muka, tapi bukan berarti terus yang online seperti ini akan kita tinggalkan, tapi kita akan tetap melakukan apa yang sudah kita kerjakan, karena memang sesungguhnya tiap-tiap hari kita bisa bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, dan juga belajar firman Tuhan. Karena seperti fokus tahun ini, yaitu membangun gaya hidup tubuh Kristus, yaitu Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Oleh sebab itu, kita mau membangun gaya hidup, yaitu bertekun dalam firman, dan bertekun di dalam persekutuan. Dan firman Tuhan kalau hari kemarin kita diingatkan bahwa sejak dini, sejak anak-anak kita kecil, kita sudah harus didik mereka untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya, supaya sejak usia dini anak-anak kita hidupnya, hatinya itu dipenuhi dengan firman Tuhan.
Sehingga ketika mereka terus bertumbuh remaja dan dewasa, sungguh terbentuklah gaya hidup bertekun dalam firman dan dalam persekutuan. Sehingga mereka akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang mengenal Allahnya, dan yang bertindak. Nah, hari ini kita masuk di dalam Matius pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-16 mulai sampai ayatnya yang ke-22. Nah, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dari kisah seorang anak muda yang datang kepada Yesus. Yang datang dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nah, ada kebenaran firman Tuhan yang mau kita belajar hari ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayatnya yang ke-17, di kalimat "hanya satu yang baik", ya ada kata satu. Nah, kata satu itu memakai huruf awalan, huruf besar. S-nya itu besar. Jadi itu bukan menunjuk pada angka, tapi itu menunjuk pada satu pribadi. Kalau di terjemahan-terjemahan lain itu jelas bahwa yang dimaksud yang satu yang baik itu Tuhan. Nah, jadi Yesus mau menjelaskan kalau berbicara tentang baik, tentu secara garis besar antara Allah dan manusia itu adalah hal yang berbeda. Kalau Allah itu baik bukan karena apa yang dia perbuat, tapi Allah itu baik, itu adalah sifat atau hakikat Allah itu sendiri. Sama seperti 1 Yohanes katakan, Allah itu adalah kasih. Nah, sama dengan hal kebaikan. Allah itu adalah baik. Allah itu baik, sifatnya, hakikatnya, dia itu baik. Bukan karena apa yang dia buat, bahkan kalaupun Tuhan tidak melakukan perbuatan baik menurut kita, dia tetap baik. Karena baik bagi Allah itu adalah sifat dan hakikat dia yang kekal. Sama seperti Allah itu kekal, maka kebaikan Allah itu juga kekal. Jadi bukan karena Allah melakukan sesuatu yang baik bagi kita, baru kita ngomong iya ya, Tuhan itu baik bagi kita ya. Terus nanti waktu Tuhan nggak melakukan sesuatu yang menurut kita harusnya Tuhan lakukan, dan kita anggap Tuhan lakukan yang tidak baik, bukan berarti terus Allahnya menjadi tidak baik. Enggak, Allah itu kekal, Allah itu nggak berubah. Dia adalah Allah yang baik. Nah, berbeda dengan manusia. Manusia akan disebut baik apabila dia melakukan perbuatan baik. Nah, baru disebut baik. Nah, itu standar umumnya. Makanya berbicara tentang perbuatan baik, berbicara tentang nama baik. Nah, saya sering mengaitkan dengan
satu hal yang namanya harga diri. Nah, makanya berkali-kali saya juga selalu katakan, kita nggak perlu mempertahankan harga diri, karena sesungguhnya kita sudah nggak punya harga diri. Maksudnya karena harga diri kita ini sudah ditebus, sudah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib, sehingga kita ini menjadi milik Kristus. Digambarkan seperti seorang hamba, huperetes, doulos. Ketika dibeli oleh tuannya, itu menjadi milik tuannya, dan dia bahkan nama pun nggak ada. Sepenuhnya dia milik tuannya. Nah, begitulah dengan hidup kita. Saatnya kita terus menyadari, kalau bahasa Ibu Mirianti, kita ini debu, kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi untuk apa sih kita terus ego, mempertahankan harga diri, yang saya katakan sering akhirnya sampai lupa diri. Nah, yang harusnya kita jaga itu adalah nama baik. Dan saya juga ajar berkali-kali, sederhana untuk menjaga nama baik. Berbuat baik saja, maka kita akan dikenal orang sebagai orang baik. Jadi kita nggak usah capek-capek jaga nama baik itu seperti apa ya. Berbuat baik. Karena seperti yang saya katakan tadi, manusia itu akan dinilai baik, namanya baik, itu kalau dia melakukan perbuatan baik. Nah, tetapi pagi hari ini ada satu kebenaran lagi yang lebih meningkat lagi yang harusnya kita sadari sebagai orang Kristen. Nah, saya sudah pernah sampaikan dan berkali-kali saya ingatkan terus, kita ini kan ciptaan baru di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17. Dan ada 3 ciri-ciri ciptaan baru, yaitu suka menyembah. Karena memang kita ini diciptakan sebagai makhluk penyembah. Roh kita, esensi kita, itu memang didesain untuk menyembah Allah. Nah, yang kedua, suka firman Tuhan. Karena itu makanan utama kita sebagai makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Jadi bukan tubuh fokusnya, roh kita fokusnya. Karena itulah kita yang akan kekal selama-lamanya. Nah, yang ketiga itu suka berbuat baik. Kenapa? Di dalam Yesus harusnya seperti Allah itu baik dan itu adalah sifat dan hakikat. Nah, sebagai orang-orang yang diciptakan, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, harusnya kita juga mempunyai sifat alamiah, yaitu kebaikan. Nah, jadi maksudnya pagi hari ini kita mau diingatkan melalui kisah anak muda ini, bahwa perbuatan baik itu bukan hanya sebatas tuntutan ritual agamawi, bukan hanya sebatas hal-hal yang memang harus dilakukan sebagai norma-norma kehidupan sehingga kita akan dikenal sebagai orang yang baik. Nah, makanya ketika Yesus sampaikan bahwa engkau harus melakukan hal-hal yang baik dengan menuruti seluruh perintah Allah, maka kata orang muda itu, perintah yang mana? Nah, Yesus mulai sampaikan beberapa perintah di dalam 10 perintah Allah. Itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, perbuatan-perbuatan baik yang harusnya dilakukan. Dan dengan bangga, saya pikir, anak muda itu ngomong, oh semua itu sudah saya lakukan. Dia artinya menjadi seorang yang taat melakukan ajaran agama dia, melakukan perintah Allah. Tapi sekali lagi hanya dalam konteks karena itu ajaran agama yang dia percayai. Tapi Yesus sekali lagi tidak mau kita hanya melakukan perbuatan-perbuatan baik itu sebatas sebuah ritual agamawi, kita melakukan ajaran-ajaran. Nah, makanya Yesus katakan di ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari. Dan ini kata kuncinya Bapak Ibu.
dan ikutlah aku. Nah, kata kuncinya adalah ikutlah aku, kata Yesus. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti ritual agamawi, tapi engkau ikut aku, ikut pribadi Yesus. Menjadi ciptaan baru. Sebagaimana di awal tadi saya katakan hanya satu yang baik, satu huruf besar itu artinya Allah, yaitu Yesus yang baik. Engkau harus ikut aku, engkau harus manunggal dengan aku. Sehingga sekali lagi menjadi baik itu bukan lagi hanya berdasarkan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi itu sudah jadi sifat alamiah kita. Itu menjadi hakikat kita. Nah, akhirnya firman Tuhan juga jelas mengatakan bahwa akhirnya anak muda itu pergi. Kenapa? Alasannya jelas. Karena hartanya banyak. Ketika dia disuruh memilih, ya ikut Yesus, meninggalkan semuanya, meninggalkan keberhargaan dirinya, dan mengikut Yesus, nah itu bukan satu perkara yang mudah. Artinya dia mungkin tetap berpegang teguh pada prinsip dan paradigma. Terus selama ini aku juga sudah melakukan perbuatan baik, aku punya harta, dan aku bisa melakukan perbuatan baik. Tapi Yesus nggak mau hanya sebatas ritual agamawi sekali lagi. Padahal yang memulai pembicaraan itu ya orang muda itu sendiri. Nah makanya pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita melakukan perbuatan baik itu bukan hanya sebatas ritual agamawi, bukan hanya sebatas supaya kita dikenal sebagai orang baik, tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita pagi hari ini, kalau kita adalah orang-orang yang mengikut Yesus, Kristen, pengikut Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, dan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus, maka sesungguhnya perbuatan baik itu sekali lagi harusnya itu menjadi sifat alamiah kita. Sama baik itu adalah sifat dan hakikatnya Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, baik itu adalah sifat dan hakikat kita juga. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya itu menjadi sebuah gaya hidup. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu benar-benar mengalir pure sebagai sifat alamiah. Jadi nggak ada lagi berpikir, ya sebenarnya sih, aduh, tapi ya sudahlah supaya aku dikenal orang baik, aku berbuat baik. Sebenarnya dia tuh nggak perlulah ditolong kayak gitu. Nah, jadi akhirnya kita melakukan perbuatan baik itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Padahal yang Tuhan mau sekali lagi berbuat baik itu menjadi sebuah hakikat dalam hidup kita. Sehingga waktu kita berbuat baik dan orang tidak membalas dengan kebaikan, kita nggak menjadi kecewa, kita nggak menjadi marah. Kenapa? Karena kita berbuat baik itu sekali lagi adalah sifat alamiah kita. Sama seperti Bapa, seperti Tuhan, dia melakukan perbuatan baik, terus kita masih bersungut-sungut terus. Tuhan nggak pernah nyesel tuh, aku sudah lakukan hal yang baik. Malah disalah mengerti. Kalian tetap bersungut-sungut tuh, nggak seperti itu Bapak Ibu. Allah akan tetap baik. Karena sekali lagi itu adalah sifat dan hakikat dia. Nah coba kita periksa hati kita. Pernah nggak kita merasa kita sudah melakukan perbuatan baik dan kemudian kita mendapatkan feedback yang tidak baik dari orang yang kita lakukan. Dan kemudian kita mulai ngomong gini, nyesel aku tadi sudah lakukan hal yang baik dengan dia. Nah, kalau kita masih seperti itu Bapak Ibu, berarti perbuatan baik itu belum menjadi sebuah hakikat atau sifat alamiah bagi kita. Hanya sebatas ritual agamawi, hanya sebatas penilaian dunia. Nah,
Tapi come on, pagi hari ini sekali lagi saya mau meneguhkan setiap kita yang adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka berbuat baik itu adalah sifat alamiah kita. Itu hakikat kita. Jadi teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik, teruslah berbuat baik sebagai sebuah gaya hidup. Mau akhirnya kita mendapatkan balasan yang tidak baik sekalipun, teruslah berbuat baik. Karena itu hakikat kita. Bukan untuk penilaian siapa kita lagi, bukan. Nah, jadi itu yang saya dapat dari firman Tuhan ketika saya baca, saya renungkan, sembari menyembah tadi, Tuhan, apa kebenaran yang harus disampaikan. Nah, itu yang Tuhan ingatkan. Teruslah berbuat baik, karena itu adalah hakikat kita sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Kita melakukan perbuatan baik, bukan supaya orang membalas dengan kebaikan. Bukan supaya orang menilai kita sebagai orang baik. Tapi kita berbuat baik karena itu hakikat kita. Sama seperti Bapa kita. Sama seperti yang satu, yang huruf besar tadi. Allah itu baik. Dan kita adalah ciptaan baru di dalam Dia, di dalam Kristus. Oke, Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu yang mungkin mendapatkan hal-hal yang baru yang Tuhan sampaikan melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Ya, silakan direnungkan, diresapi. Yang seperti saya katakan tadi, kalau ternyata sampai hari ini kita pernah menyesal berbuat baik untuk seseorang, yuk kita membaharui paradigma kita. Bahwa kita berbuat baik bukan supaya orang membalas dengan kebaikan. Kita berbuat baik bukan supaya dinilai orang lain kita orang baik. Tapi berbuat baik itu karena hakikat kita sebagai anak-anak Allah. Oke, silakan beberapa waktu renungkan firman Tuhan. Terus menerus sampai itu meresap dan tinggal dalam hati kita. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih, Pak. Pak, saya mau nambah dikit, Pak. Ya, Seperti bahan renungan pagi hari ini, di ayat 16 mengatakan, adakah seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di sini mereka tuh mengatakan bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, tadi Pak Heri juga menjelaskan kalau Tuhan Yesus menjawab hanya satu yang baik. Dan satu itu benar, kata Bapak kan, itu adalah kebaikan di mana Tuhan sendiri yang sudah duluan berbuat baik dan perbuatan baik itu sudah harus ada dalam hidup kita. Dan itu terus di ayatnya yang seterusnya, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, maksudnya hidup dalam suatu hidup yang kekal atau hidup yang selamanya, maka kita harus turutilah segala perintah Allah. Jadi yang di ayat 18 mengatakan, kata orang kepadanya, perintah yang mana? Orang-orang bertanya perintah yang mana, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta. Dan di ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang kemarin aku dapati di sini Pak, yaitu kalau perbuatan yang seperti membunuh, berzina atau mencuri mungkin tidak kita lakukan lagi, tetapi mengenai menghormati ayahmu dan ibumu, seringkali kita mungkin kadang-kadang tidak gitu loh, tidak melakukannya, tetapi ini adalah hal yang penting, seperti di Efesus 6 ayat 2 atau 3, kalau salah. Saya buka sebentar, Efesus 6. Nah,
ayat 2 dan 3 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kalau kita ingin memiliki hidup yang kekal atau panjang umur di bumi, maka kita harus menghormati ayahmu dan ibumu, karena supaya kita hidup berbahagia. Jadi kalau kita sudah hidup berbahagia, kita tuh tidak ada masalah gitu loh. Maka kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, saya cuma menambahkan itu aja, Pak. Makasih. Oke ya, terima kasih Hengki. Jadi prinsip yang saya katakan tadi ya sama seperti apa yang Hengki mau tambahkan. Tentu yang Hengki akan sampaikan kalau di renungan harian ini video kan Hengki itu bicara tentang menghormati orang tua. Karena seperti Hengki katakan, kalau untuk membunuh, berzina, mencuri, udahlah kita sudah lakukan lah. Untuk jangan, ya kan perintahnya jangan, berarti kita tidak melakukan hal-hal yang mencuri, membunuh, berzina. Tapi untuk hormat orang tua, nah ada begitu banyak akhirnya anak-anak yang akhirnya dongkol. Dia merasa dia sudah melakukan hal yang baik untuk orang tuanya cerewet aja melulu, nganggap salah aja melulu. Sehingga akhirnya banyak anak akhirnya, malasnya, kurang apa lagi lah kami ini sama orang tua. Nah, ingat prinsip yang saya katakan tadi. Kalau masih punya pikiran seperti itu, berarti selama ini kita lakukan hal itu hanya sebatas ritual agamawi yang mengajar, yuk hormati orang tua. Atau supaya dinilai oleh orang-orang, oh ini anak yang berbakti sama orang tua. Tapi bukan dilakukan bukan dilakukan karena memang pure itu adalah sifat alami. Nah, jadi kalau ada yang masih ngomel, ngedumel, dongkol, karena sudah merasa melakukan hal yang baik untuk orang tuanya, nah bertobatlah hari ini. Berarti selama ini kau melakukan itu tadi hanya sebatas tuntutan agamamu. Nah, yang namanya kalau tuntutan itu bisa membuat kita kesel, makanya ya Bapak Ibu saya pernah sampaikan kan Yesus yang ngomong bahwa satu iota pun dia tidak akan hapus dari hukum Taurat. Nah, karena sekali lagi Taurat itu kan ada 3. Ada hukum seremonial, ada hukum sipil, dan 10 perintah Allah. Nah, hukum seremonial tentang tata cara ibadah, hukum sipil tentang hidup bermasyarakat, hukum dan aturan-aturan, nah itu yang sudah nggak kita lakukan lagi. Korban bawa kambing, bawa domba, najis 7 hari seperti apa itu kita nggak lakukan. Tapi 10 perintah Allah itu tetap kita lakukan. Tapi diformulakan lagi oleh Yesus hanya pada 2 hal. Dan didasari bukan lagi berdasarkan tuntutan, tapi sebagai bentuk kasih. Makanya kan 10 perintah Allah itu kan diformulasikan dalam 2 hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan hukum yang pertama sampai yang keempat itu kepada Allah. Hukum yang kelima sampai ke 10 itu kan kepada sesama. Nah, kalau selama ini kita lakukan itu masih sebatas karena sebuah tuntutan, itu akhirnya kita kadang capek. Berbuat baik itu jadi capek. Melayani Tuhan jadi capek. Nah, makanya Yesus katakan, aku nggak menghilangkan 10 perintah itu. Tapi bukan lagi di sebuah tuntutan, tapi menjadi sebuah hakikat hidup kita. Karena kita lakukan semua itu dengan kasih. Kita mengasihi Allah karena Allah sudah mengasihi kita. Dengan kasih itulah kita mengasihi Dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Nah, sama dengan sesama manusia. Karena kasih itu, hakikat Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Dan di dalam kasih itu juga ada yang namanya baik. Maka kita melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Sekali lagi, itu karena hakikat, karena sifat. Jadi sekali lagi kita bisa melakukan tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, menghormati orang tua. Sekali lagi bukan hanya sebatas tuntutan agama.
Sehingga kita merasa, dan mungkin kita sering dengar anak-anak akhirnya capek karena dia merasa dituntut. Kalau dia nggak melakukan hal yang baik untuk orang tuanya, nanti apa kata dunia? Dia seakan-akan dituntut sehingga dia rasanya stres, berat ngadepin orang tua. Dan banyak kan kejadian seperti itu. Makanya yuk kita sadari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau melakukan itu bukan karena sebuah tuntutan agama dan bukan karena penilaian orang, bukan. Tapi itu sifat alamiah kita. Itu hakikat kita untuk melakukan hal yang baik. Sehingga kalaupun feedback-nya, sekali lagi saya katakan feedback-nya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita nggak pusing, kita nggak peduli. Yaitu aku lakukan karena memang itulah hakikat aku. Aku melakukan perbuatan baik, yaitu memang itulah aku sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, bukan supaya orang balas dengan perbuatan baik, bukan supaya orang menilai kita baik, enggak. Makanya Yesus katakan, cuma satu yang baik, itu Allah. Tapi saya mau mengingatkan, setiap kita adalah anak Allah. DNA-nya Allah. Makanya kata kuncinya itu di ayat yang di kalimat terakhir, ikutlah aku, kata Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu udah menamakan diri Kristen, artinya pengikut Kristus, adalah ciptaan baru dalam Kristus. Nah, ingat pagi hari ini dan renungkan dan lakukan sepanjang hidupmu lagi, Bapak Ibu ya. Kalau kau berbuat baik, ya berbuat baik aja, karena itu sifat alamimu. Jangan sebagai sebuah tuntutan. Jangan supaya engkau dinilai apa oleh orang lain. Lakukan saja. Oke, Ko Simon capek mungkin mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, saya mau katakan, saya mau nambahkan di ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan membunuh, memang kata Hengki kita tidak membunuh fisiknya lagi, tapi kita membunuh karakter, banyak itu, ya. Nah, ya kita cek semua hari ini, termasuk saya juga, untuk saya, ya kan, masih tidak saya membunuh karakter istri saya, karakter anak-anak saya, karakter karyawan saya, ya kan. Kalau dulu kan belum, kalau banyak ngomong, banyak muter-muter, apalagi orang Korea Utara kan suka muter-muter ngomongnya. Sudah saya suruh kan, saya udah tahu apa yang maksudmu yang bicara itu kan. Nah, jadi ini kita suka membunuh karakter orang, ya. Jadi kita hari sama-sama introspeksi, ya kan, masih membunuh enggak, ya kan, terutama orang yang terdekat sama kita. Kadang-kadang memang kita tidak membunuh secara fisik, tapi dengan ucapan, ya, ucapan kita suka membunuh, ya. Kadang-kadang istri kita terluka, ya, maka itu ada teman kita bilang, ya saya sudah percaya sama dia. Iya, percaya sudah kau berikan. Tapi kau curi balik, kau bunuh lagi, ya kan? Nah itu. Nah, di sini juga ada jangan berzina. Ya kan? Berzina nih memang ini kalau mau dikupas panjang sekali ini, ya kan? Masuk camp dulu lah kita. Tapi kita harus tahu berzina itu ujungnya, berzina itu hanya kenikmatan sesaat, tapi penderitaan sepanjang masa. Ya. Jangan mencuri. Nah, kita suka mencuri, ya. Mencuri apa? Kepercayaan yang sudah diberikan, ya. Baik kita sebagai suami istri, ya, suami udah kasih uang sama istri, tapi istrinya ini konsumtif, ya. Saya baru kemarin diteleponin tengah malam, ya kan, beributan gara-gara suami tidak bekerja, istri yang bekerja. Kata suaminya sudah tidak menghargai dia. Sebetulnya saya setelah istrinya berbicara, suami langsung minta maaf. Selama ini hanya perasaan asumsi suami. Tetapi dia nggak tahu istrinya sudah membela segala-galanya. Dia tidak semenjak 5 tahun mereka menikah tidak pernah kasih uang sama istrinya. Jadi itu yang banyak terjadi. Pria itu suka mencuri. Ya kan, mencuri kepercayaan, mencuri tanggung jawab dan sebagainya. Jangan mengucapkan saksi dusta. Nah, ini juga ya kan, kita ini kadang-kadang suka, apalagi pria-pria ya. Kalau wanita saya nggak bisa ngomong karena sini banyak wanita. Nanti kalau saya ngomong wanita dikomplain habis-habisan ya. Saya akan ngomong sama pria-pria yang ada di sini ya.
Seperti statement kita, seperti Kristus dengan firman-Nya, demikian laki-laki lewat perkataannya. Jadi kita harus, ayo marilah. Jangan lagi kita banyak neko-nekonya, banyak rekayasanya, ya kan? Jadi ibu-ibu, nah sekarang saya mau pesan sama ibu-ibu. Ibu-ibu perhatikan, kalau suamimu sudah banyak rekayasa, cepat telepon Pak Heri atau Pak Hengki. Karena itu udah alamatnya udah kurang jelas, ya. Merekayasa semuanya. Jadi kita tahulah semua ini kita tidak sempurna, tapi lewat Koramdio setiap hari kita udah dibimbing oleh Pak Heri, Pak Santo, dan Pak Ramli, ya kan? Saya percaya ya kan hari lepas hari kita semakin seperti mau menuju seperti Kristus. Demikian. Oke, terima kasih kok. Yuk, Heng, silakan Heng. Pak, saya mau ngomong, Pak. Oke, silakan Pak Hai. Pak, kalau yang pagi ini saya dapatkan di ayat 17 itu kan Tuhan Yesus ada ngomong, Pak, turutilah segala perintah Allah. Ini orang kaya ini nggak semuanya dituruti, Pak. Nggak segalanya diikuti, Pak. Waktu mengenai Yesus tanya, juallah segala hartamu, kasih kalau orang miskin, dia nggak lakukan, Pak. Jadi perintah Allah ini nggak dilakukan. Karena kalau menyangkut harta, saya selalu ingat, Pak, di mana hartamu berapa, hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi dia waktu mengenai harta, dia nggak mau, Pak, dia, Pak. Nggak ikuti perintah Allah lagi, Pak. Nggak semuanya diikuti, Pak. Memang 10 perintah Allah diikuti, tapi kalau mengenai harta dia nggak sanggup, Pak. Makanya dia sedih, Pak. Pergi nggak ikuti Yesus lagi, Pak. Kalau disuruh jual harta dia nggak tahu, Pak. Nggak berani dia, Pak. Jadi saya juga melihat, Pak, kita jadi orang Kristen bukan nggak boleh kaya, Pak. Kita boleh sangat kaya, Pak. Tapi kita ini kan pengelola, Pak. Bukan milik kita. Semua itu dari Tuhan semua, Pak. Kita dititip harta apa semuanya kita cuma pengelola, Pak. Jadi kalau kita pengelola, kita nggak merasa memiliki, semua itu berkat itu dari Tuhan, Pak. Mungkin itu aja bisa saya bagikan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kok Ahai. Ya, nggak apa-apa. Ini kan namanya firman, kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Walaupun mungkin tidak dicatat dengan jelas. Mungkin orang kaya ini juga suka memberi, tapi dari kelimpahan, dari kelebihannya. Masalahnya hari itu Yesus bilang suruh jual seluruhnya. Nah, untuk akhirnya dia ikut Yesus. Tetapi nggak apa-apa, setiap kita kan punya hal yang apa? Yang kita bisa pahami. Nah, jadi sekali lagi esensi prinsip yang firman ajar kepada kita, yuk lakukan semua perbuatan baik itu. Sekali lagi bukan supaya kita dinilai baik oleh orang atau sebagai sebuah tuntutan yang akhirnya kita capek melakukannya, tapi lakukanlah perbuatan baik itu karena hakikat kita, karena sifat alamiah kita. Oke, terima kasih Kak Hai. Yuk silakan Heng. Dan Kita satukan hati dalam doa. Syukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini kami bisa datang, menyembah, memuji, dan juga terus merenungkan firman-Mu ya Bapak. Bapak, terima kasih buat setiap kami yang hadir. Tuhan terus memberi kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Biarlah sepanjang hari ini kami terus mau mempraktekkan firman-Mu, dan juga kami mau terus koramdeo dengan Engkau ya Tuhan, yaitu tinggal terus di dalam hadirat-Mu sepanjang hari dan sepanjang waktu hingga nanti malam kami tidur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami juga berdoa buat Mama Selpin, buat Alianto, buat Pipi Tionghoa Tuhan. Biarlah Engkau terus pulihkan, Engkau terus sembuhkan ya Tuhan setiap mereka yang sakit dan terpapar COVID ya Tuhan. Kami percaya hari demi hari juga Tuhan terus pulihkan ya Tuhan. Dan juga Tuhan terus memberikan mereka kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah ada damai sejahtera atas bangsa ini Tuhan. Biarlah ada sukacitamu atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus pulihkan bangsa ini atas perekonomiannya, atas keamanannya ya Tuhan.
dan juga pandemi boleh berlalu atas bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya, kami berdoa, dan kami berharap kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang penuh kuasa atas bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kasih-Mu, dari setiap pulau-pulau, kota-kota, sampai ke pelosok desa juga Tuhan. Terima kasih. Dan juga pemerintahan yang ada juga Tuhan berkati ya Tuhan. Dari presiden, wakil, serta menteri, gubernur, wali kota, bahkan sampai ke bupati ya Tuhan. Tuhan berkatilah pemimpin bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Taruh roh hikmat-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Taruh roh takut akan Tuhan atas mereka ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemimpin kami ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga buat kota kami, secara khususnya di Jambi, di mana PPKM level 4 darurat ini boleh diberhentikan ya Tuhan, dan aktivitas perekonomian boleh jalan kembali ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, di mana penularan terpapar COVID-19 di kota Jambi secara khususnya boleh menurun ya Tuhan. Terima kasih, kami juga serahkan kota kami Jambi ke bawah tangan kuasa-Mu. Bapak yang baik, biarlah kami di pagi hari ini juga Tuhan mau berdoa, doa Bapa kami ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Simon, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu sampai saat ini, Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh dipelihara oleh Engkau. Pagi ini, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah boleh tinggal dalam hidup kami. Kami mau belajar, Tuhan, untuk peduli, Tuhan, kepada orang-orang yang di sekeliling kami. Di dalam mereka terlebih berkekurangan, Tuhan, terlebih pada saat hari ini, Tuhan, mengalami pandemi, Tuhan. Engkau tolong Bapak, biarlah kami jadi saluran berkat-Mu, Tuhan, apa yang Kau berikan. Kami dapat lakukan, Tuhan, apa yang Kau perintahkan, Bapak. Engkau tolong kami, mampukan kami ya Bapak, semua yang ada di Koramdio ini Bapak. Terima kasih, biarlah sepanjang hari ini ada pemeliharaan Engkau. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kau berkati apapun pekerjaan umat-umat-Mu Tuhan, Kau jadikan berhasil. Bahkan di dalam rumah tangga umat-umat-Mu ada turun damai sejahtera-Mu menyertai Bapa. Biarlah ada kuasa-Mu menyertai kami selalu. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Kami mau lakukan aktivitas kami Bapa. Dan Engkau memberkati kami semua yang ada Bapa dengan kekuatan kesehatan yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Udah buka ya. Aku semalam dapat anu PPKM ini masih